إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر آيتين من آيات الله الملك القهار. ظهرت تلك الآيات لمن تدبر وتفكر من أولي الأبصار. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ذلك ذكرى للذاكرين من ذي العلوم والأفكار. نحمده سبحانه وتعالى ما رزقنا بالوعد والاعتبار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الملك الجبار. شهادة ندخلها ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المهاجرين والأنصار. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال أيضا: الشمس والقمر بحسبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. رواه البخاري. صدق الله وصدق رسوله الكريم. Hadirin jamaah sholat gerhana matahari di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada yang kami hormati. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan salah satu ibadah sholat sunnah yang begitu istimewa karena kita laksanakan pada akhir Ramadan. Pada akhir-akhir Ramadan, pada tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan sebagaimana doa kita dulu, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa dan mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai ibadah, mulai dari melaksanakan sholat fardu, sholat Jumat, puasa Ramadan, kemudian membayar zakat, lalu infak dan sedekah, kemudian tilawatul Quran, memberikan takjil, beriktikaf, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud dan sebagainya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pahala di akhir Ramadan ini, yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah khusyufus syams, sholat sunnah gerhana matahari yang kita laksanakan pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sidang Jumat, hadirin sidang sholat gerhana rahimakumullah. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah gerhana matahari sebagai fenomena astronomis dan manifestasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan. Yang pertama, gerhana matahari adalah sebagai sebuah fenomena astronomi
Gerhana matahari terjadi ketika 3 buah benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis yang lurus. Sehingga ketika pada satu garis yang lurus tersebut, ketika objek bulan menutupi cahaya matahari di siang hari, maka kemudian sinar matahari akan tertutup, lalu kemudian terjadilah gerhana matahari. Pasangannya adalah disebut sebagai gerhana bulan ketika matahari, bumi, dan bulan berada satu garis yang lurus, sehingga kemudian pantulan dari sinar matahari ke permukaan bulan yang menghadap ke bumi kemudian terhalang oleh bayangan bumi, akibatnya kemudian cahaya bulan tidak bisa bersinar dan terjadilah gerhana bulan di malam hari. Hadirin yang berbahagia, gerhana pada hari ini kalau untuk posisi khususnya di masjid kampus hanya berupa gerhana parsial. Diawali tadi sebetulnya sudah pukul 9:27 waktu Indonesia Barat. Kemudian gerhana maksimum terjadi beberapa menit yang lalu pukul 10:49. Barangkali kita bisa melihat sedikit keluar bagaimana suasana di langit itu tidak begitu terang. Memang matahari masih bersinar, namun kemudian sebagian permukaannya tertutup, cahayanya tertutup oleh permukaan bulan, sehingga kemudian tidak begitu terang dan kita bisa melihat suasananya agak seperti sedang mendung. Dan kemudian nanti gerhana ini akan berakhir, khususnya bagi kita yang ada di Jogja atau di masjid kampus ini, akan berakhir sekitar pukul 12:16 waktu Indonesia Barat. Hadirin berbahagia, gerhana matahari adalah merupakan sebuah fenomena astronomis di mana kemudian posisi matahari dan bulan itu bisa kita perhitungkan, bisa kita hitung dengan akurasi yang tinggi. Dan ini sesungguhnya sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Allah Subhanahu wa taala jaminkan dalam surat Ar-Rahman ayat yang kelima, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan bergerak menurut perhitungan. Sehingga kemudian dengan kemajuan sains dan teknologi, manusia bisa memperhitungkan posisi matahari dan posisi bulan dengan akurasi yang sangat tinggi. Sehingga manusia juga bisa mengetahui kapan terjadinya situasi ketika matahari dan bulan berada pada satu posisi yang sama atau satu garis lurus, sehingga kemudian terjadi peristiwa gerhana matahari. Hadirin berbahagia rahimakumullah. Maka kemudian perhitungan yang akurat ini kemudian bisa kita gunakan untuk mendapatkan fenomena gerhana yang terjadi pada masa-masa yang lalu, pada ribuan tahun yang lalu. Termasuk juga akan juga bisa kita dapatkan fenomena gerhana sampai dengan ribuan tahun ke depan. Sehingga ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya telah menjamin kepada kita bahwa kita sebagai manusia kita bisa menghitung posisi bulan dan matahari dengan akurasi yang tinggi. Dan ini kemudian bisa juga kita gunakan dalam kaitannya dengan pergantian bulan Hijriyah, di mana pada hari ini kita ada di tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah dan kita akan masuk ke dalam bulan Syawal. Kapankah terjadi perpindahan dari bulan Ramadan, bulan yang ke-9 ke bulan yang ke-10 di bulan Syawal? Maka kemudian ini bisa kita gunakan perhitungan yang kemudian disebut sebagai ilmu hisab atau ilmu falak. Ilmu hisab berarti ilmu perhitungan, berasal dari kata hasaba yuhasibu muhasabatan wa hisaban, yang artinya perhitungan, atau juga ilmu falak yang berbicara tentang peredaran benda-benda langit yang berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullu fi falaki yasbahun, dan setiap benda langit itu baik matahari maupun bulan
mereka bergerak atau beredar menurut garis edar masing-masing. Maka sebetulnya ketika pada saat setelah terjadi konjungsi atau setelah terjadi posisi bulan dan matahari itu lurus, maka kemudian nanti di sore hari, pada hari ini hari Kamis, nanti sore, maka sebetulnya sudah bisa diprediksi, sudah bisa dihitung berapakah kemudian ketinggian bulan pada saat matahari terbenam. Bahwa semua ahli hisab, ahli falak sepakat bahwa misalkan kalau kita ambil posisi di Yogyakarta, maka pada nanti hari Kamis sore pada saat maghrib, maka ketinggian bulan itu adalah positif sekitar 1 derajat secara topocentrik. Semua ahli hisab, baik misalkan dari Departemen Agama, dari NU, Muhammadiyah, dari Ormas, Persis dan sebagainya, dari berbagai kalangan yang bisa menghitung ilmu ini, maka semua bisa sepakat bahwa kemudian nanti sore, misalkan seperti kita ambil posisi di Yogyakarta, ketinggian bulan adalah sudah positif 1 derajat pada saat sunset atau pada saat matahari terbenam. Namun kemudian muncul perbedaan ketika melakukan interpretasi terhadap data astronomi tersebut. Yang ini kemudian kita kenal sebagai kriteria hisab. Kalau misalkan ada 2 buah kriteria yang berbeda, yang satu mempersyaratkan ketinggian minimal 0 derajat, yang kriteria yang kedua mempersyaratkan ketinggian 3 derajat, yang satu 0 derajat, yang satu minimal 3 derajat, maka kedua kriteria itu akan sepakat kalau misalkan ketinggian bulan di atas 3 derajat. Misalkan 5 derajat atau 7,5 derajat. 7,5 derajat adalah ketinggian bulan di kota Yogyakarta pada saat awal puasa yang kemarin. Sehingga semua sepakat, semua sama-sama memulai puasa pada hari Kamis tanggal 23 Maret. Namun kemudian ketika atau juga pada situasi yang lain, ketika ketinggian bulan itu negatif, misalkan ketinggian bulan pada saat matahari terbenam umpamanya adalah minus 2 derajat karena bulan lebih dulu terbenam daripada matahari, maka semua kriteria ini pun juga akan sepakat bahwa belum akan masuk bulan yang baru, yang nanti bagi yang menggunakan ru'yatul hilal, bagi yang melakukan pengamatan hilal, ini juga akan melaporkan bahwa tidak ada hilal yang terlihat. Namun kemudian muncullah perbedaan ketika ketinggian bulan itu berada pada daerah di antara kedua kriteria itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada ketinggian sekitar 1 derajat, maka menurut kriteria yang pertama ini sudah masuk, namun kemudian menurut kriteria yang kedua ini belum masuk. Maka inilah yang kemudian barangkali kita dengar, kita baca di media sosial, di media massa, di media online, bahwa besar kemungkinan nanti pada Idul Fitri akan terjadi perbedaan. Yang satu akan berlebaran besok hari Jumat, dan yang satu lagi akan berlebaran hari Sabtu. Semuanya itu masing-masing memiliki alasan masing-masing, memiliki dalil masing-masing, yang sebetulnya ini juga sudah sering dibicarakan orang, sering dibahas orang, sering dibicarakan oleh para ahli, dan mungkin qadarullah bahwa sampai dengan saat ini ternyata memang masih ada kriteria yang berbeda, yang kemudian kalau seandainya konfigurasi bulan atau posisi bulan memang berada pada angka di antara kedua kriteria tersebut, maka memang kemudian otomatis bisa terjadi perbedaan. Sehingga sikap yang paling tepat di sini bagi kita adalah kemudian kita bertoleransi, saling menghormati antara yang berlebaran hari Jumat dan insyaallah yang nanti juga akan berlebaran pada hari Sabtu. Hadirin jamaah salat gerhana rahimakumullah. Peristiwa gerhana sebagaimana yang juga tadi disampaikan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, yang artinya bahwa sesungguhnya matahari dan bulan adalah merupakan 2 ayat dari ayat-ayat Allah. Maka gerhana matahari atau bulan bukanlah karena meninggalnya seseorang atau kelahiran seseorang. Maka jika kalian mendapati gerhana, maka berdoalah kepada Allah, ucapkanlah takbir, laksanakan sholat, dan bersedekahlah. Rawahul Bukhari. Hadirin yang berbahagia, peristiwa
atau hadis Nabi ketika beliau menyebutkan sabdanya tersebut terjadi ketika meninggalnya putra beliau yaitu Ibrahim bin Muhammad. Maka kemudian para sahabat kemudian berspekulasi atau berpikir, apakah jangan-jangan gerhana matahari yang terjadi pada saat itu ada kaitannya dengan wafatnya putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah merupakan dua tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kemudian tidak terjadi gerhana itu karena meninggalnya atau lahirnya seseorang, bukan karena wafatnya Ibrahim bin Muhammad, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan, yang telah menetapkan posisi bulan dan matahari sedemikian rupa sehingga kemudian terjadilah peristiwa gerhana. Kemudian perintah dari Nabi kepada kita adalah ketika kita menjumpai gerhana adalah dengan kita banyak berdoa kepada Allah, kemudian kita mengucapkan takbir, salat dan bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gerhana yang kita laksanakan salatnya pada siang hari ini secara kebetulan ini terjadi pada bulan Ramadan, pada akhir Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah satu ibadah masyru' yang kita laksanakan dengan kita melaksanakan salat gerhana matahari. Maka dalam hal ini ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Salman Al-Farisi an Salman qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumi min Sya'ban wa qala ayyuhan nas qad adallakum syahrun 'azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwu'an man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Dalam hadis yang disebutkan dalam Sahih Ibnu Huzaimah nomor 949 dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan kita pada hari akhir Sya'ban, di mana beliau bersabda, "Wahai manusia, telah datang kepadamu bulan yang diberkati, bulan yang besar, yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah mewajibkan puasa, menjadikan sholat malam sebagai ibadah sunnah. Maka barang siapa yang melakukan kebajikan dalam satu perkara baik, maka ia seperti telah menjalankan kewajiban pada faridah yang lainnya." Ini menunjukkan bahwa ketika kita mendekatkan diri, kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan kita melaksanakan sholat gerhana. Maka kemudian kata Nabi, ini seperti kita menjalankan faridah pada bulan yang lain, seperti menjalankan kewajiban pada bulan yang lain. Ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena gerhana matahari yang terjadi pada akhir Ramadan ini bukanlah sebuah fenomena yang sering terjadi. Gerhana matahari setiap tahun kira-kira terjadi 2, 3, 4 atau mungkin kadang-kadang bisa sampai 5, fenomena yang sangat jarang sampai 5 kali. Namun kemudian gerhana matahari kalau terjadi di Indonesia itu lebih jarang lagi. Seingat kami yang terjadi terakhir di Indonesia adalah tahun 2019 bulan Desember ketika terjadi gerhana matahari cincin. Dan sekarang tahun 2023, namun pada saat 2019 tidak terjadi pada bulan Ramadan. Nah, maka gerhana kalau terjadi pada bulan Ramadan, apalagi terjadi di Indonesia sehingga kita melaksanakan ibadah di situ, maka ini nanti baru akan terlaksana kembali, baru akan muncul kembali lebih dari 40 tahun ke depan, kurang lebih pada tahun 2066. Tahun depan 1445 atau tahun 2024 bulan Ramadan memang juga akan terjadi gerhana matahari pada akhir Ramadan, namun tidak terjadi di Indonesia, namun terjadinya di Amerika. Oleh karena itu kesempatan ini adalah sebuah kesempatan yang besar bagi kita untuk menambah pahala di akhir Ramadan, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala amal yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun depan 1445 Hijriah, 1446 Hijriah dan seterusnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita akhiri khutbah kita dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa di bulan Ramadan adalah doa yang mustajabah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbicara tentang masalah doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Berbicara tentang masalah doa yang ternyata itu diapit oleh 3 ayat sebelumnya tentang masalah puasa dan Ramadan, dan juga setelahnya ayat yang berbicara tentang masalah i'tikaf di masjid pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa doa adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وكل أعمالنا في شهر رمضان واجعلنا من المتقين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الصابرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.